Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama alangkah baiknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tafsiran surat Al-Kafirun berdasarkan ayat yang dimana Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kata kafir di sini mencakup untuk semua orang kafir di dunia. Namun pada saat diturunkannya ayat ini, kafir merujuk pada orang-orang kafir Quraisy yang saat itu mengajak Nabi Muhammad untuk berkompromi terkait menyembah dan beribadah kepada patung-patung mereka selama 1 tahun, dan mereka menyembah sembahan Nabi SAW selama 1 tahun. Adapun menurut tafsir Al-Misbah, penerapan kata qul atau katakanlah adalah hal yang berkaitan dengan persoalan yang hendaknya menjadi jelas dan nyata sehingga dapat disikapi dengan baik oleh mereka terhadap umat Islam. Terkait kata kufur, para ulama merumuskan bahwa semua kata kufur yang terdapat dalam berbagai ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah memiliki makna orang yang musyrik atau tentang sikap mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Menurut tafsir Juz Amma, fungsi kata qul memiliki makna perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersikap lemah lembut, halus ketika berhadapan dengan orang lain dalam memecahkan masalah, dan menggunakan mimik wajah yang bagus ketika berbicara dengan orang-orang tersebut, namun tetap harus tegas pada maksudnya. Hal ini dilakukan agar menghindari dari permasalahan yang lain, dan terkait cara ini merupakan perintah dari Allah, bukan untuk keinginan sendiri. Selanjutnya yaitu la a'budu ma ta'budun, yang artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dalam tafsir Al-Misbah, dalam ayat ini kata a'budu merupakan suatu kata kerja untuk masa sekarang dan masa yang akan datang atau terus menerus. Maka demikian, dengan adanya hal itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa sepanjang masanya beliau tidak akan pernah menyembah, tunduk, serta patuh pada berhala yang disembah oleh kaum musyrik. Dalam tafsir Al-Quran kontemporer, dalam ayat kedua ini Allah memberikan penegasan haram terhadap hal yang mencampur adukan akidah dengan agama apapun. Makna toleransi yang sebenarnya bukan tercampur adukan keyakinan kita dengan agama yang lainnya, namun dengan cara menghargai eksistensi agama tersebut. Selanjutnya ayat ketiga yang berbunyi wala antum a'biduna ma a'bud, yang artinya dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dalam tafsir Al-Quran kontemporer, makna yang terkandung dalam ayat ini, Allah menegaskan tentang sikap toleransi yang paling murni. Kita tidak mengharuskan agama lain untuk mengikuti dan melaksanakan ajaran umat Islam, dan begitu pun sebaliknya. Kita tidak mengikuti ajaran dari agama lain mereka karena Allah yang memerintah kepada kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk seorang yang memiliki agama selain Islam. Bisa keempat yang berbunyi wala ana abidum ma abadtum, yang artinya dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dalam tafsir Al-Misbah, dalam ayat ini Nabi SAW menegaskan bahwa beliau tidak akan pernah menyembah berhala yang disembah oleh orang-orang kafir, baik pada berhala yang disembah saat ini ataupun berhala yang akan disembah di kemudian hari, karena orang-orang kafir tidak memiliki konsistensi terhadap berhala yang disembahnya.
Ayat selanjutnya yang berbunyi wala antum abiduna ma a'bud, yang artinya dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dalam tafsir Al-Jami Al-Ahkam Al-Quran, ayat kelima ini merupakan pengulangan dari ayat ketiga, dan mengenai pengulangan tersebut, bentuk penegasan terhadap apa yang mereka lakukan adalah hal yang sia-sia. Menurut kebiasaan orang Arab terkait adanya pengulangan suatu perkataan merupakan bentuk penegasan apa yang diucapkan agar mudah dipahami. Menurut tafsir dari Departemen Agama Republik Indonesia, bahwa pengulangan pada ayat ketiga dan kelima ini dilakukan untuk memperkuat dan bisa membuat orang kafir yang mengusulkan hal tersebut berputus asa dengan penolakan oleh Rasulullah SAW tentang penyembahan yang bergantian selang. Menurut Syekh Muhammad Abduh, ada perbedaan makna pada ayat ketiga dan kelima meski menggunakan lafal yang sama dan serupa. Pada ayat 3 Allah lebih menegaskan kepada orang-orang kafir mengenai perbedaan apa yang disembah, sehingga konteksnya akan lebih cocok disandingkan kepada ayat kedua. Sedangkan ayat kelima adalah penegasan cara peribadatan yang berbeda yang tidak mungkin disatukan, maka akan lebih sekufu disandingkan kepada ayat keempat. Adapun beberapa pendapat lain bahwa ayat ketiga adalah hubungan sebab akibat dengan ayat 4 sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Sedangkan ayat kelima adalah penegasan ulang terhadap ayat ketiga dan 4 sehingga berkonklusi dengan ayat 6. Salah satu pendapat mengatakan bahwa tidak ada perbedaan khusus antara ayat 3 dan kelima, yakni hanya berupa penggalan lafaz saja, bukan maknawi. Sebagaimana ayat-ayat lain seperti ayat 5 dan ke-6 surat Asy-Syu'ara, bahwa hal tersebut adalah penegasan yang menunjukkan bahwa selama-lamanya tidak akan pernah bisa menyatukan peribadatan akidah juga penyamaan sifat Allah dan berhala mereka. Dalam ayat kelima tidak menutup kemungkinan bahwa seorang yang bukan beragama Islam dapat menyembah apa yang disembah oleh agama Islam yang dinamakan mu'alaf. Ayat di atas dapat dikatakan bahwa Allah menginginkan agar Rasulullah secara tegas menolak permintaan mereka bahwa dengan keyakinan mereka menyamakan sifat Allah dengan berhala adalah suatu kesalahan fatal, sehingga cara mereka beribadah dan mencintai sesembahan mereka pun tidak akan sama dan tidak akan pernah diridhoi Allah. Dengan jurang pemisah yang sangat besar itulah Allah melakukan pengulangan lafaz bahwa selama-lamanya hati mereka tidak akan pernah menyembah Allah sekalipun fisik mereka melakukan hal tersebut. Melalui hal inilah Allah hendak mengabarkan bahwa jangan sekali-kali berkompromi dalam hal berakidah. Kemudian ayat ke-6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Menurut Quraisy Shihab, makna untukmu agamamu dan untukku agamaku adalah perintah dakwah agar mereka berhenti melakukan tipu daya dan memulai melakukan peribadatan sesuai keyakinan pribadi. Juga dapat diartikan, mintalah balasan dari apa yang kamu sembah. Semoga kamu sadar siapa yang patut kamu sembah. Adapun pendapat lain yang menafsirkan bahwa maksud dari ayat ini adalah toleransi yang sebenarnya dalam hal berakidah. Kamu tidak perlu beribadah seperti diriku, lakukanlah apa yang kamu ketahui dan kamu yakini. Demikian pula aku tidak perlu melakukan apa yang kamu lakukan, dan janganlah mengganggu peribadatanku dan aku tidak akan mengusik ibadahmu. Ayat ini juga menegaskan bahwa tidak ada toleransi dalam berakidah yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari apa yang mereka kerjakan. Sebab iman adalah masalah keyakinan dari lubuk hati yang paling dalam dan tidak mungkin saling memaksakan. Dari 5 ayat sebelumnya mengenai memberi pemahaman akan akidah yang sebenarnya, bahwa tidak mungkin bertemu antara akidah seorang kafir dan muslim. Allah memberikan mereka sebuah keputusan agar mereka bebas melakukan apa yang mereka inginkan, baik dalam beribadah ataupun hal yang lainnya.
Asalkan tidak ikut campur dalam peribadatan kaum muslimin, maka makna din dapat dimaknai agama dan balasan. Mayoritas ulama memahami bahwa makna yang adalah balasan, sebab kaum musyrikin Mekah pada saat itu tidak memiliki agama, sehingga bermakna bagimu balasan sesuai apa yang kamu inginkan atau yakini. Dengan demikian pula kami mendapatkan balasan apa yang kami yakini. Melalui ayat inilah toleransi dibangun secara utuh. Bahkan toleransi yang benar adalah bukan dengan menggabungkan peribadatan dan akidah, akan tetapi membiarkan apa yang menjadi keyakinan orang lain dan tidak mengganggu dan memaksanya. Ayat ke-6 ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang toleransi disertai ketegasan, tidak mau berkompromi atas apa yang tidak sepatutnya dilakukan. Setiap perbuatan dibalas sesuai dengan apa yang mereka yakini. Konsep balasan inilah yang seharusnya menjadi cambukan kuat kepada orang kafir, bahwa selama balasan ini sesuai dengan siapa yang kamu sembah. Apabila kamu menyembah selain Allah, maka mintalah balasan kepada mereka, sebab kalian tidak meyakini Allah yang maha segalanya. Konsep balasan inilah yang seharusnya menjadi cambukan kuat bagi orang kafir, bahwa selamanya balasan itu disesuaikan dengan siapa yang kamu sembah. Apabila kamu menyembah selain Allah, maka mintalah balasan kepada mereka, sebab kalian tidak mengetahui dan meyakini bahwa Allah yang maha membalas segalanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.